Ya, pemirsa, sangat disayangkan sekali ya hak memilih tertunda, terjadi penghambatan seperti yang kita tadi bicarakan ya Bang Alwan ya. Lagi-lagi soal teknis yang membuat tidak bisa memilih. Tanggapan Anda seperti apa? Padahal sudah membawa formulirnya dengan lengkap, namun ada saja hambatannya. Ya, saya kira pada prinsipnya penggunaan hak di setiap warga negara harus dipermudah, jangan kemudian dipersulit. Putusan MK yang kemudian menambah waktu dari 30 hari mengurus A5 menjadi H-7 sebelum hari pemungutan suara, itu adalah salah satu langkah untuk memberikan ruang dan mempermudah pemilih untuk ingin melakukan pindah memilih. Nah, memang salah satu titik potensial yang kemudian pemilih DPTB itu muncul dan paling banyak itu adalah pemilih di rumah sakit. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat tadi hanya 8 pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya, saya kira ini kan sudah ada pendataan di awal, sudah ada pemberitahuan. Informasi sudah 3 minggu di rumah sakit tersebut. Saya kira ya inilah persoalan yang bagi kita sudah terjadi. Ini adalah catatan-catatan yang jauh sebelum itu teman-teman kami di JPPR, teman-teman aktivis pemilu dan pegiat dan pemantau sudah melakukan identifikasi bahwa tingkat kerawanan yang paling tinggi di hari H itu adalah jaminan hak pilih. Salah satunya adalah di rumah sakit atau kemudian di grey area. Nah, karena rumah sakit kan itu menjadi salah satu tempat di mana pemilih DPTB terpusat di situ, terkonsentrasi di situ. Nah, pada sisi lain kemudian soal tadi dia tidak sempat pulang untuk ambil A5, surat suaranya habis, atau kemudian ada C6 atau harus pakai KTP. Ini yang kemudian tadi kita sebut bahwa ada pengetahuan yang putus antara KPU di tingkat atas atau penyelenggara di tingkat atas sampai pada penyelenggara di tingkat bawah. Akhirnya tidak terlaksana secara fleksibel. Harusnya kan fleksibel ya Bang Alwan ya. Untuk sayang sekali karena dari 158 suara hanya 8 yang bisa memilih. Dan itu semua kan surat suara yang bisa menentukan baik Pilpres maupun Pileg. Nah, artinya ini kan berdampak kepada soal partisipasi, berdampak kepada soal pengguna hak pilih. Nah, di sisi lain pun kita selalu bicara soal kedaulatan dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi evaluasi dan catatan ke depan, walaupun ini menjadi kritik terhadap penyelenggara bahwa apa yang sudah dilakukan memang ada baiknya, tetapi mitigasinya harus jelas, evaluasinya harus tepat sasaran. Sejauh ini tadi saya sampaikan lagi bahwa teman-teman pemantau, terutama di JPPR dan teman-teman aktivis pemilihan lain, sudah melakukan identifikasi, memberikan rekomendasi kepada penyelenggara dan lain sebagainya, bahwa jaminan hak pilih ini menjadi persoalan yang sangat mendasar di hari pemungutan suara. Dan terbukti hari ini kita bisa melihat. Kalau kita berkaca begitu ya kepada pemilu 2014 lalu, sebenarnya hal-hal teknis yang terjadi di pemilu kali ini tuh bukan hal-hal baru. Sudah pernah beberapa banyak yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Nah, Anda melihat pemilu 2014 dan saat ini, sudah adakah perbaikan yang dilakukan atau menurut Anda sama saja? Saya kira sebenarnya dari pemilu ke pemilu, secara prosedural dan secara teknis sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Tetapi kemudian yang membedakan adalah ada beberapa regulasi dan aturan-aturan yang kemudian itu menjadi pembeda. Contoh sederhana, DPTB itu disebut sebagai pemilih tambahan pada pemilu 2019. Kalau sebelumnya itu disebut dengan DPPH atau daftar pemilih, yang sama halnya juga dengan di pilkada. Tapi bagi teman-teman PPK, PPS atau kemudian KPPS, bagi mereka yang sudah pernah mengikuti pemilu dari 2014 dan 2009, secara teknis mungkin mereka merasa bahwa ini hal yang sudah mereka lalui. Dan persoalan-persoalan bagi kita sebenarnya halnya itu aja. Dia berada pada ada evaluasi ya Bang Alwan ya dari KPU. Kenapa setiap tahun atau setiap periodenya selalu sama begitu loh kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Bukan kesalahan kita bisa bilang ya teknis, kekeliruan atau salah paham gitu yang mengakibatkan banyak surat suara yang akhirnya terbuang sia-sia gitu kan, bisa kita bilang begitu. Iya, bagi kita sebenarnya tadi harus ada upaya mitigasi atau harus ada upaya pencegahan atau evaluasi yang tepat sasaran, karena kita bisa melihat bahwa negara kita sudah melakukan 5 kali pemilu
Pilkada serentak 2017, 15, 17, dan 18. Tapi kita masih saja pada persoalan teknis, terjebak pada ruang-ruang teknis. Baik, Bang Alwan, kita coba beralih ke Bandung. Kita lihat nih di Bandung ya, sejumlah wilayah di Indonesia bagian barat sudah mulai penghitungan suaranya, baik di Jogja maupun Denpasar tadi. Dan ini kita ke Bandung, sudah ada rekan Clarissa Radia yang berada di sana. Oke, Clarissa, bisa disampaikan bagaimana suasana pencoblosan di sana? Apakah sudah ditutup TPS-nya dan sudah mulaikah penghitungan suara-suara di sana? Ya, baik April, benar sekali. Sejak pukul 1 siang tadi sudah mulai ditutup adanya pencoblosan di 2 TPS yang terdapat di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kemudian ada sesi istirahat terlebih dahulu, 15 menit kemudian baru dimulai penghitungan suara. Dan penghitungan suara ini dimulai dengan penghitungan suara untuk pemilihan presiden periode 2019-2024. Dan ini sudah dimulai di 2 TPS yang terdapat di Lapas Sukamiskin, yakni TPS 65 dan juga 75. Nampak jelas bahwa di belakang saya penghitungan suara di TPS 65 masih terus berlangsung. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, di Lapas Sukamiskin ini terdapat sebanyak 480 narapidana, namun hanya terdapat sebanyak 465 warga binaan pemasyarakatan saja yang diberikan kesempatan untuk dapat menggunakan hak pilih atau hak suaranya dalam kesempatan pemilu tahun 2019 ini. Hal ini diakibatkan 15 warga binaan lainnya ini mengalami permasalahan administrasi, baik tidak terdeteksi oleh Disduk Capil maupun juga mengalami permasalahan di NIK IKTP-nya. Sementara itu juga tadi kami sempat memantau bahwa keramaian dari pencoblosan ini sudah mulai berlangsung sejak pukul 7 hingga pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu dapat kami laporkan bahwa di TPS 75 untuk penghitungan suara pemilihan presiden sudah selesai dilaksanakan. Dan dalam hasil pasangan calon nomor urut 01 yakni Joko Widodo dengan Maruf Amin lebih unggul yakni dengan memperoleh surat suara sebanyak 153. Kemudian dari pasangan calon nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno meraih surat suara sebanyak 105 suara. Sementara terdapat 11 suara yang dinyatakan tidak sah dikarenakan terdapat beberapa kecacatan di bagian surat suara. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga mengingat terdapat sebanyak 465 warga binaan yang diberikan hak suara, maka terbagi dalam 2 TPS ini yakni sebanyak 266 surat suara di TPS 75, sementara itu terdapat sebanyak 199 surat suara yang berada di TPS 65 dan saat ini juga masih terus berlangsung dan kami masih terus menantikan siapakah yang unggul di TPS 65 ini. Dan juga kami dapat informasikan bahwa hingga saat ini kami belum mengetahui secara pasti berapa banyak warga binaan yang memilih untuk golput dalam pemilu tahun ini. Sementara itu juga April tadi pagi kami juga sempat memantau beberapa narapidana yang turut serta memberikan hak suaranya dalam kesempatan pemilu kali ini. Di antaranya adalah mantan Ketua DPR Republik Indonesia yakni Setia Novanto, kemudian juga terdapat mantan Ketua dari Mahkamah Konstitusi yakni Akil Muhtar, dan juga tadi kami sempat memantau adanya mantan dari Wali Kota Bandung yakni Dado Rosada. Sementara itu juga kami masih melihat bahwa saat ini situasi masih berlangsung secara kondusif karena adanya penjagaan ketat tidak hanya dari sebanyak 131 personil lapas dari kelas 1 Sukamiskin ini, namun juga dari tim Bawaslu, saksi, dan juga dari KPPS yang berjumlah, masing-masing TPS berjumlah 9 orang. April. Baik, terima kasih Clarissa Radia melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.